Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ini pimpinan sebuah aliran kepercayaan di Ciamis, Jawa Barat menyatakan ya, cukup pernyataannya cukup kontroversial, Ka'bah sebagai kiblat kaum muslimin ke wilayahnya gitu ya. Lalu sosok Dalilan ya namanya yang bersangkutan ini menyatakan di hadapan umum publik, bahkan kepada para sejumlah orang yang diduga ini adalah para pengikut gitu ya Rati. Namun petugas gabungan dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia, Kepolisian, TNI, Camat ya, yang juga mendapatkan laporan resahnya warga terkait pernyataan tersebut, segera menindaklanjuti dan mengkondisikan adanya penyebaran, dugaan penyebaran aliran sesat. Baik, untuk mengetahui lebih detail, kita langsung berbincang dengan Gus Hozin Saifuddin, Ketua MUI Kecamatan Lakbok, Ciamis. Assalamualaikum, selamat pagi Gus. Saya dan rekan-rekan aliran di Kecamatan oleh Mas Dalilan. Ini hanya Waalaikumsalam Mas Arif dan Mbak Ratih. Ya. Gus, tanggapan dari MUI melihat kejanggalan atau aliran sesat ini apa, Gus? Ya, menurut saya dan rekan-rekan Mustika bahwa aliran di Kecamatan Lakbok yang dibawa oleh Mas Dalilan ini hanya aliran sesat dan lelucon saja sih menurut kami. Oke, Dalilan ini siapa, Gus? Dalilan adalah warga di Kertajaya, bagian daripada Kecamatan Lakbok. Awalnya memang dia hanya seorang yang sering didatangi oleh pasien-pasien. Bermula dari itu, kemudian dia mengembangkan khoyali atau mungkin fantasi atau halusinasi, sehingga dijabarkan dan dikatuk-katukan dengan keadaan yang ada, sehingga menjadi sebuah wejangan keyakinan yang sangat tidak masuk akal dan tidak referentif. Tidak ada dasar sama sekali dari berbagai buku-buku yang ada. Apa yang menjadi pedoman dia? Maksudnya tadi kan Ka'bah akan dipindahkan ke Lakbok kabarnya. Iya. Yang menjadi pedoman dia dari hasil semedi serta dari hasil nama-nama yang dikait-kaitkan, bahwa Lakbok itu bahasa yang dipelintir oleh orang-orang Arab yang sehingga menjadi sebuah ritual labbaik Allahumma labbaik yang menurut dia katanya Allahumma ya Lakbok ya Lakbok, sehingga keorisinal Ka'bah atau Ka'bah yang hakiki itu berada di Lakbok. Dan melalui ungkapan dia bahwa peradaban baru yang dimulai dari ayak-ayak peas, artinya kejadian yang susah ditanggulangi seperti corona ini, maka Ka'bah akan segera dipindahkan ke Lakbok dengan terbukti bahwa sekarang Ka'bah sudah tidak bisa digunakan lagi sebagai tempat ibadah. Kata beliau tapi ini. Saya Gus dan Rati sebagai muslim dengar ceritanya memang ya saya lelucon lah itu gitu ya, tapi agak-agak ini juga emosi gitu ya dengarnya gitu ya, karena kan agama kita gitu ya Gus ya. Maksudnya bagaimana respon masyarakat Ciamis umumnya? Bagi semua yang mendengarkan sampai saat ini memang di samping marah, tapi itu kemarahannya tidak sampai kepada frontal, karena hanya yang disampaikan itu tidak ada dasar sama sekali. Seperti seluruh nabi itu turun di sekitar Lakbok kecuali baginda Nabi Muhammad. Ada satu yang agak viral bahwa Nabi Nuh itu turunnya di Citangkolo. Ini kan hal yang tidak berdasar, baik secara sirotan atau sejarah yang tertulis ataupun sejarah dari lisan ke lisan, apalagi kitab-kitab suci. Apalagi kalau menafsirkan Ka'bah itu disingkat dari K, B, dan A. K itu adalah Kristen, B itu adalah Buddha, H adalah Hindu. Jadi tugas Nabi Muhammad menyempurnakan agama Islam yang lalu, yaitu Kristen, Buddha, dan Hindu diakui sebagai agama Islam. Kemudian agama Ardi, agama yang bukan diakui agama samawi. Kata beliau, Hindu dan Buddha itu punya kitab Taurat dan Injil, punya Nabi Daud dan Zabur. Ini kan satu hal bagi semua yang pernah membacanya. Sekarang Dalilan itu di mana sekarang itu orang itu? Alhamdulillah dengan sikap dari rekan-rekan Mustika, ada Ibu Camat, ada Madan Ramil, ada Kapolsek, Kepala KUA, dan Kepala Desa. Dalilan sudah menyadari secara total kesadaran penuh tanpa ada paksaan, sehingga dia menandatangani sebuah pernyataan bahwa dia akan taubatan nasuha. Ini taubatan nasuha
Dia melaksanakan tobat secara totalitas. Kami sebagai KUA memandang bahwa dalilan ini dianggap dari paparannya sudah keluar dari Islam, murtad. Maka kalau ia ingin melanjutkan pernikahannya untuk membangun rumah tangga ke depan, maka harus diperbarui pernikahannya. Karena murtad, ya. Dalilan termasuk juga para pengikutnya berarti ya? Dalilan dan termasuk para pengikutnya, karena para pengikutnya kemarin belum bisa dikumpulkan, follow up ke depan tugas kita bersama. Oke, jumlahnya cukup banyak pengikut itu? Yang untuk pengikut komunitasnya baru kurang lebih 4, menyebar di berbagai tetangga desa, cukup banyak. Mungkin yang banyak hanya sebuah pasien, dia hanya sebagai objek dari ceramah beliau. Gus, jadi apa yang dilakukan biar nggak ada aliran sesat lagi nantinya? Tentang pemulasraan mayit yang dilakukan oleh kita semua adalah sebagai pelajaran penting ke depan harus ada urusannya dengan Tuhan dan juga dengan sosialisasi yang terus menerus. Dari mulai bulan sekarang saya dan kepala KUA Ibu Samad serta perangkat yang lain mengajak roadshow tentang pemulasraan mayit yang di dalamnya juga menyinggung tentang bahayanya keyakinan, bahwa keyakinan ini bukan suatu permainan tapi urusannya dengan Tuhan dan juga dengan kenegaraan. Kalau kita mengaku sebagai warga negara harus taat patuh dan kepada pemerintah, dan kalau kita mengaku Islam harus konsekuensinya menjalankan syariat. Ini karena memang dari syariat yang kurang maka rawan kepada kesesatan. Ya, kita apresiasi ya buat aparatur yang bergerak cepat. Ada Bu Camat, ada Pak Kapolsek, Pak Koramil ya, dan Ramil ya. Dan juga Gus, juga terima kasih Gus sudah menenangkan, meyakinkan masyarakat, dan masyarakatnya pun juga sudah jauh lebih memahami begitu ya. Benar sekali. Terima kasih Gus Hosin Saifuddin atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi waspada terhadap corona, waspada terhadap aliran sesat juga ya, Bu ya. Baik, dengan demikian informasi tadi juga menutup jumpa kita kali ini.